Manga One Piece Chapter 1045 diawali dengan keheranan Kaido atas Luffy, yang ternyata masih hidup setelah mendapat serangan telak darinya. Dan keheranan tersebut tidak hanya menghinggapi Kaido, melainkan juga Luffy yang tidak percaya bahwa ia masih hidup sampai sekarang. Yang artinya di dalam tubuh Luffy tidak ada makhluk gaib yang merasuki raganya, seperti teori yang beredar belakangan ini. Kaido yang melihat musuhnya masih hidup langsung menyadari bahwa Luffy telah membangkitkan kekuatannya. Hal itu dapat dilihat dari area di sekitarnya yang berubah menjadi karet. Namun keheranan Kaido tidak hanya sampai di situ saja setelah melihat sosok Luffy yang juga ikut berubah seperti halnya ciri-ciri pengguna buah iblis tipe Zoan. Mengingat perubahan pengguna buah iblis tipe Paramecia pada saat Awakening hanya bisa mengubah daerah sekelilingnya tanpa mengubah fisik penggunanya, seperti halnya Doflamingo dan Katakuri. Kaido yang melihat Luffy lagi lengah berusaha menyerangnya dengan gigi tajamnya hingga membuat Luffy berteriak kesakitan. Luffy yang kesal dengan serangan itu menyerang balik Kaido dengan memasuki tubuhnya. Lalu ia menggunakan jurus balon untuk menyakiti bagian dalam tubuh Kaido yang memang sudah terluka akibat serangan keroyokan pasukan aliansi. Tapi penderitaan Kaido tak sampai di situ saja, di mana Luffy kembali membuat Kaido tersiksa dengan mencolok mata Kaido dari dalam untuk mengambil sebuah pegangan agar ia bisa keluar dengan cepat dari perut sang Yonko, yang efeknya membuat ekspresi Kaido layaknya seperti orang yang muntah. Dan muntahan tersebut terbang ke langit membuntur awan, yang mana beberapa detik kemudian bertransformasi menjadi raksasa Elbaf. Kaido yang tidak ingin menjadi ikan naga geprek berinisiatif menyerangnya terlebih dahulu dengan kembali menggigit Luffy. Akan tetapi gigitan Kaido tersebut dimanfaatkan oleh Luffy untuk berolahraga sejenak dari rutinitas pertarungannya melawan Kaido. Tak tahan dijadikan sebagai alat tali skipping, Kaido mengamuk dengan menghembuskan nafas apinya, sehingga membuat Luffy gosong dan jatuh dari pulau Nigashima. Jika saya tidak salah, ini pertama kalinya Luffy terkena dampak serangan api Kaido, karena sebelum-sebelumnya serangan nafas api Kaido tidak dapat membuat Luffy seperti ini. Pasca diserang Kaido dari jarak dekat, Luffy kembali menapaki langkahnya di udara demi untuk membalas serangan Kaido. Namun naas, ia kalah cepat dari sang makhluk terkuat di dunia, hingga membuat kepalanya terperosok ke dalam lubang tengkorak gunung Onigashima. Pasukan aliansi yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dengan munculnya kepala Luffy yang tiba-tiba menggantung di udara. Namun beberapa menit kemudian tubuh raksasanya kembali ke ukuran normal, yang dampaknya membuat tubuh Luffy menjadi keriput alias seperti orang yang sudah tua. Tetapi tak lama berselang tubuhnya kembali muda sesuai umurnya. Kaido yang menyadari Luffy tenaganya sudah terkuras habis, menasihati Luffy agar ia menyerah sekarang juga. Mendengar hal itu, Luffy tak bergeming sedikit pun dengan pendiriannya untuk mengalahkan Kaido, yang tentunya akan membuat masyarakat Negeri Wano terbebas dari penderitaan yang mereka alami selama 20 tahun lamanya. Luffy dengan ketetapan hatinya yang kuat mencoba kembali menyerang Kaido dengan pukulan putarnya, yang membuat Kaido kebingungan mana tangan aslinya. Dan tanpa disadari oleh Kaido, tangan aslinya langsung menancap di kepala Kaido hingga tembus ke belakang. Tetapi tembusnya tangan Luffy di kepala Kaido hanyalah genjutsu semata. Sebab setelah Luffy menarik tangannya, kepala Kaido tidak berlubang sama sekali. Menurut pendapat pribadiku, Awakening buah iblis lebih kuat daripada Hosoku Haki level atas. Hal itu bisa dilihat dari Law dan Kid, yang mana tanpa Haki Raja level atas dapat membuat Big Mom terluka parah. Sedangkan Luffy sendiri meskipun telah menggunakan Haki Raja level atasnya, ia masih saja tetap keok 2 kali melawan Kaido. Tetapi pernyataan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang seperti Roger, karena tanpa kekuatan buah iblis, Roger mampu bertarung seimbang melawan Shirohige yang notabene-nya adalah salah satu pengguna kekuatan buah iblis terkuat. Dan dari semua pertarungan Luffy, menurutku pertarungan inilah yang paling lucu daripada yang lain mengalahkan pertarungannya melawan Enel. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.